Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ya, sebelum mulai belajar, Ibu minta ketua kelas siapa Japran ya, memimpin doa dan salam ya. Silent please. Let's pray together. Start now. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, hari ini kita pelajaran sebelum kita mulai, coba Ibu mau nanya, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi apa, Nak? Ada yang ingat materi apa? Ya, Dek. Reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, materinya konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya Nak ya. Sebelumnya itu apa sih laju reaksi? Iya, Cantika, apa? Laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi produk atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Iya, benar ya? Atau ada yang punya jawaban lain? Ada? Ya, sama. Jadi laju reaksi itu apa? Bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan dalam persatuan waktu. Itu ya, ingat ya. Nah, setelah itu tadi pada laju reaksi juga ada faktor-faktornya ya. Faktor-faktor laju reaksi. Ya, siapa yang masih ingat apa faktor-faktor laju reaksi? Ya. Reaksi terus konsentrasi suhu dan katalis. Ya, ada yang punya jawaban lain? Luas permukaan, terus suhu, katalis. Ya, benar ya? Atau ada punya jawaban lain lagi? Enggak. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Kedua, luas permukaan. Ketiga, suhu. Dan keempat, katalis. Ya, pada ingat semua ya? Jangan dilupa ya itu ya. Nah, karena pada materi kita mengenai faktor-faktor ya, mengenai faktor-faktor laju reaksi, itu kan karena faktornya ada 4 tuh ya, faktornya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang faktor luas permukaan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tadi tentang yang konsentrasinya. Sekarang luas permukaan. Nah, sebelum itu, sebelum melanjutkan materi, Ibu mau coba post test ya? Post test ya? Coba Ibu kasih link quizzes. Oh iya, Ibu lupa ini ya? Belum ini apa namanya? Ngabsen ya? Yang tidak masuk hari ini siapa, Nak? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua ya. Udah tidak siap ya? Ya, sebelum ini kita melakukan post test dulu ya Nak ya. Ibu kirim lewat grup ya, grup kita ya. Grup kimia ya.
Ibu kirim tentang postesnya lewat aplikasi Quizizz ya. Ibu kirim. Ibu kasih waktu 2 menit mengerjakannya ya. Ya, sudah. Itu, kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Yuk, kerjakan. Jangan ngobrol. Yuk, kerjain. Dua menit. Ya, sudah ya? Udah, waktunya sudah habis juga kan? Ya, udah. Nanti ibu nilai di grupnya. Ya, kita lanjuti. Ya, tadi hari ini kita tentang materinya pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi ini, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dalam materi ini ya. Ya, yang pertama, tujuan pembelajarannya 1. Menunjukkan sikap keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa sebelum melakukan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Kedua, menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu dan bekerja sama dalam berdiskusi mengenai luas permukaan terhadap laju reaksi. Ketiga, mengevaluasi, menganalisis, melakukan percobaan dan mengkomunikasikan hasil diskusi sesuai dengan informasi yang telah diperoleh terkait pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan keempat, mengidentifikasi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi dengan tepat. Itu ya tujuan kita pada materi hari ini ya. Jadi kita akan melakukan percobaan ya nak ya. Kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelum itu kalian kan kemarin sudah ibu bagikan kelompok ya. Sekarang coba duduk per kelompoknya masing-masing. Diangkat nak, biar suaranya tidak berisik. Diangkat. Yuk, diangkat. Ya. Ya, dah. Ya. Di sini ya, di sini deh, di sini. Ya, sudah ya, sudah duduk per kelompok. Kelompok kita kemarin dibagi menjadi 5 kelompok.
Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya satu orang satu. Berapa ini? 3, 4, nah. 3, 4, 5. 3, 5. Coba kurang? Kurang 1. Ya, udah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Ya, kalau sudah dapat semua, coba lihat lembar pertama ya. Di situ ada orientasi masalah. Kalian mengamati kalian di sini orientasi masalah ada amatilah gambar dan wacana berikut. Ya, coba kalian amati gambarnya. Ya, di gambarnya ada kan kentang yang sudah kentang yang dipotong bentuk kecil sama kentang yang dipotong bentuk besar. Ya. Pada wacananya apa? Dibaca? Pada wacana dibaca, bisa dibacakan di LKPD ada. Dibaca wacananya. Ya. Sudah dibaca? Sudah diamati dan dibaca ya nak ya? Ya, kalau sudah, dari melihat fenomena tersebut pada di LKPD, tentu kalian bertanya, mengapa hal tersebut terjadi ya? Tentu kalian mengingat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi kan ada kentang yang dipotong besar dan ada kentang yang dipotong kecil. Nah, pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dia termasuk faktor apa, nak? Kan dilihat ada potongan kentangnya besar. Apanya? Berarti luas? Iya, luas permukaannya. Jadi pada faktor yang mempengaruhi laju reaksinya itu ada yang diamati adalah luas permukaannya pada kentang yang dipotong besar dan kentang yang dipotong kecil. Nah, dari wacana yang kalian baca itu berarti kentang yang dipotong besar luas permukaannya lebih besar atau kecil? Dibaca. Kentang yang dipotong besar, maka luas permukaannya besar atau kecil? Besar. Kalau luas kentang yang dipotong kecil-kecil, luas permukaannya kecil. Nah, dari yang kalian jadi kalau misalnya kita goreng ya atau kita rebus, dari kedua kentang yang dipotong besar sama kentang yang dipotong kecil, mana yang lebih cepat matang? Kecil. Yang kecil. Jadi luas permukaannya yang kecil itu besar atau kecil? Kecil. Ya. Nah, di situ kalian lihat, di situ ada tempat
Berdasarkan wacana yang kalian amati, apa yang dapat kalian simpulkan? Boleh kalian tulis, yuk. Tulis sekarang. Bisa kalian mencari informasinya lewat Google ya. Ya, sambil kalian menjawab LKPD-nya, Ibu mengambil nilai ya, Nak ya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba Ibu minta kelompok Gabriel. Apa hasil kesimpulannya yang di kelompok Gabriel dapat? Coba Nak dibuka aja biar suaranya kedengeran. Kentang yang dipotong lebih kecil mempunyai permukaan yang lebih luas dibanding dengan kentang yang dipotong lebih besar. Kentang yang dipotong kecil mempunyai luas permukaan yang lebih luas atau besar dengan kentang yang dipotong besar. Terus kelompok lain, apa jawabannya? Apa deh? Jadi kesimpulannya adalah kentang luas permukaan besar, maka penggorengnya lebih besar. Dan kentang yang dipotong kecil, maka penggorengannya lebih kecil dan cepat matang dibandingkan kentang yang dipotong dalam ukuran besar. Ya. Kelompok lain? Lagi? Ya. Luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Apabila luas permukaan kecil, maka reaksi makin cepat. Sebaliknya, jika luas permukaan lebih besar, maka reaksi berjalan lambat. Ya, hampir. Kalau misalkan dalam wacananya apa? Tentang kentangnya itu. Ya. Di wacana ya, Nak ya? Sudah? Ya, kalau udah, coba kita lihat. Ya, jadi luas permukaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan mengetahui pengaruhan luas permukaan terhadap laju reaksi saat suatu zat ditambahkan ke dalam suatu larutan, permukaan zat tersebut akan bersentuhan dengan larutan. Menurut teori tumbukan, semakin luas permukaan zat yang bersentuhan dengan partikel larutan, peluang terjadi reaksi kimia semakin banyak, sehingga waktu yang diperlukan untuk zat dengan larutan bereaksi semakin cepat. Itu menurut teori tumbukan, ya. Paham ya? Sudah bisa ya membedakannya ya? Apa itu yang bagaimana luas permukaannya ya? Terus lanjut yang kedua itu merumuskan masalah. Nah,
merumuskan masalah itu kalian membuat rumusan masalah itu dari yang kalian amati tadi. Wacana dan gambar yang kalian amati tadi. Ya, coba bisa kalian jawab sekarang. Merumuskan masalah. Ya, dari gambar yang kalian amati, tuliskan permasalahan atau pertanyaan apa yang muncul terkait hubungan dengan laju reaksi antara kentang yang dipotong bentuk besar dan kentang yang dipotong bentuk kecil. Dan kentang yang dipotong bentuk kecil. Yuk. Tadi kelompok Dea ya. Dea, ada Pi. Fatimah ya. Ini Cantika ya. Itu Queen ya. Ya, sudah? Merumuskan masalah itu yang kalian buat dari wacana dan gambar yang ada pada orientasi masalah tadi ya. Ya, boleh sambil diskusi kelompoknya. Udah ada Pi? Apa jadi rangkul-rangkul? Ini, Bu. Kalau mau main-main nggak usah ikut pelajaran Ibu. Iya, Bu. Ini. Ya? Ngomong ini deh, Bu. Kita potongan besar ya. Keluar aja. Sudah belum? Udah. Ya sudah? Sudah? Apa? Merumuskan masalah kelompok. Ya, siapa kelompok ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Apa? Dapat apa? Coba dikerasin ah. Yang pertama, apakah luas permukaan laju reaksi? Dan yang kedua, mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Apakah? Apakah luas permukaan laju reaksi? Apakah luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Apakah luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Terus? Yang kedua, mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Ya, itu menurut ini ya. Kelompok kalian ya, kelompok 1. Kelompok 2. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap waktu reaksi? Coba ulangi. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap waktu reaksi? Bagaimana pengaruh luas permukaan? Ya, bagus. Jadi apa itu jawabannya? Bagaimanakah luas permukaan terhadap reaksi pada potongan
kentang. Bagaimana luas permukaannya? Tadi kentang yang dipotong besar, jika digoreng akan lebih lama matangnya. Jadi kentang yang dipotong kecil, cepat proses pemasakannya atau penggorengannya, ya. Ya, kelompok 2 ya, Gabriel ya. Ini kalau apa namanya? Ya, kelompok 3. Apa? Cantika? Mengapa pada luas permukaan yang besar memperlambat laju reaksi? Mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Mengapa? Ayo nak, siapa yang bisa ngejawab? Mengapa? Mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Siapa yang bisa? Dea? Karena? Mengapa tadi Cantika? Mengapa luas Pada luas permukaan yang kecil mempercepat laju reaksi? Mengapa luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Karena kentang yang dipotong kecil, maka penggorengannya lebih kecil dan cepat matang. Dan yang besar lebih lambat matangnya. Ya, benar ya. Yang lain? Kelompok 5? Kalau kelompok 5 apa merumuskan masalahnya? Apakah? Apakah luas permukaan mempengaruhi laju reaksi? Ya, terus? Mengapa pada luas permukaan kecil mempercepat laju reaksi? Ya, mengapa luas permukaan mempercepat laju reaksi? Pada proses sama ya tadi ya? Hampir sama dengan kelompoknya si siapa? Cantika, kelompok 3 ya. Kalau ini kelompok 5? Kelompok 5, kelompok 4. Apa rumusan masalahnya? Coba Fatimah apa? Pertanyaannya yaitu, mengapa yang dipotong kecil lebih luas dan lebih cepat matangnya, sedangkan yang lebih besar lambat pematangannya? Ya, mengapa itu? Karena kalau yang dipotong luas kecil permukaan itu kan yang lebih permukaannya kecil kan, jadi lebih cepat, sedangkan yang cepat. lebih besar itu lebih lambat. ya, benar ya. Jadi itu ya, luas permukaannya. Terus kita lanjutkan ke merumuskan hipotesis. Ya, merumuskan hipotesis itu berdasarkan gambar di atas dan rumusan masalah yang telah kalian amati tadi. Coba tuliskan hipotesis melalui diskusi kelompok kalian. Yuk, boleh berdiskusi. Tadi Fatimah ya? Ini tadi siapa? Indah ya yang tadi yang jawab yang ini tadi ya? Ya. Itu mana? Tadi di kelompok ini ngejawab siapa? Kelompok Gabriel siapa? Gabriel. Gabriel. Pardan ya? Iya, Nih. Sudah? Sudah. Sudah? Apa dari perkelompoknya? Setelah berdiskusi apa hasil hipotesisnya, merumuskan hipotesisnya? Siapa? Kelompok mana?
Wow. Siapa ya? Siapa? Siapa? Yuda, Pardan dulu. Apa kelompok 2, Pardan? Jadi semakin luas akan berperusahaan suatu benda, maka laju reaksinya dan waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Begitu. Coba ulangin kerasin. Jadi semakin luas atau besar permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Begitu sebaliknya, jika semakin kecil permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu diperlukan semakin cepat. Ya, jadi intinya kalau luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya semakin cepat. Kalau luas permukaannya besar, Laju reaksi dan waktu yang semakin lambat. lambat. Itu dari Pardan kelompok 2. Ya, kelompok lain siapa lagi? Kelompok lain siapa? Ayo tadi, siapa ini nunjuk? Indah. Yuk, apa? Ya, sebutin aja. Ya. Semakin luas atau besar permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Begitupun sebaliknya. Jika semakin kecil permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan semakin cepat. Ya, benar ya. Kelompoknya ini, hadapi. Apa? Hadapi. Ayo kerasin suaranya. Jadi rumusnya ini jadi Rumusan hipotesisnya adalah luas permukaan besar maka akan lebih lambat, sedangkan luas permukaan kecil akan lebih cepat laju reaksinya. Ya, jadi semakin cepat luas permukaannya kecil, maka laju reaksinya. Ya, rata-rata sama ya jawabannya ya. Ya, sama ya intinya. Jadi suatu benda luas permukaannya lebih besar, maka laju reaksinya semakin lambat. Dan sebaliknya, jika luas permukaannya kecil pada suatu benda ya, semakin cepat. Itu tadi contohnya ini tadi ya pada kentang. Kentang yang dipotong kecil itu akan lebih cepat matang dari kentang yang dipotong besar. Paham luas permukaan? Paham ya? Bisa ya ngebedainnya ya? Bisa ya? Nah, kalau nah sekarang mengumpulkan data. Mengumpulkan data, kita ini akan sebelum mengumpulkan data, kita akan melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan dan menulis percobaannya di LKPD ini ya. Ya, perwakilan kelompok ya, satu orang aja ambil alat dan bahan di meja ibu ini. Satu kelompok aja, per kelompok satu orang. Ya, aku hanya 3. Ya, satu gantian dulu, satu-satu. Ambil semua, Mas. Ya, ini ambil nanti gantian ini dulu. 3, Mas. Iya, Pardan dulu. Kamu ambil 3. Nanti ya, gantian. Nih, ambil akuannya 3. Ini. Gak bisa. Ambil akuannya 3. Ingat ya, volume airnya 25 mili. Ya. Volume airnya 25 mili. Terus ada vitaminnya, vitamin dalam bentuk tablet, vitamin dalam serbuk, dan vitamin yang dipotong. Nah, vitamin yang udah dipotong itu kan ada 2 bagian kan? Ada
dua bagian kan? Dipotong menjadi dua bagian. Nah, satu bagian itu dipotong lagi menjadi dua. Setiap satu bagian dipotong menjadi dua. Yuk, dipotong dulu. Ya. Nah, semuanya nanti, semuanya. Nanti masukkan ke dalam airnya secara bersamaan, terus catat waktunya ya. Waktu bereaksinya dicatat, berarti setiap ya dibelah dua lagi. Dibelah dua lagi. Kayak Gabriel. Ya, ini dibelah dua. Airnya 25 mili segini. Ini dipotong dua, kan dipotong dua ya ini kan. Terus yang vitamin satunya mana? Itu nanti ini kan masuk botol ini. Nanti ini masuk ini botol gelas. Ini masuk ini ya. Nanti catat waktunya. Berarti waktunya siapin stopwatchnya 3. Stopwatchnya disiapin 3 ya nak ya. Nanti secara barengan kalian masukin vitaminnya. Satu-satu gitu ya, satu gelas satu ini. Iya, satu gelas satu. Ya, satu gelas satu ini enggak, yang satu tablet nggak usah dipotong, tetap satu tablet. Buat kami itu. Anak ini. Ini kita potong ya, Miss. Ya. Apa nak? Apa? Oh, sudah siap? Sudah dicemplung, langsung ada yang langsung, ada yang nyemplung 3, satunya langsung cepet. Udah diaduk kan? Dah, cepat. Yuk, dilihat ya. Udah kan? Dan tunggu. Kenapa larut semua gitu? Sudah, kelompok ini udah? Siap, stopwatchnya 3. Bareng. Ini kan dipotong 2 udah. Semuanya dipotong 2. Ingat sih, kan udah potong 2, pakai sama ini potong 2 lagi. Barengan ya, stopwatchnya juga barengan. Dicemplungkan barengan. Diamati ya yang ada di dalam gelas, diamati vitamin yang ada di dalam gelas. Ya kalau udah. Ya udah kalau udah. Kalau belum, jangan. Siap ya. Kelompok ini udah. Ini udah dibelah belum? Belah 2 kan tadi di sini. Gigit. Ini masih Gigit. Nah, ini kamu nanti tuangin sini. Ya. Ini sini, Mas. Catat stopwatch 3. Siap-siap. Siap-siap. Stop. Nanti mereka nyemplungin, siap-siap. Stopwatchnya dimulai. Ini segini Mas sini. Stop. Diingat mana yang dipotong, mana yang serbuk, mana yang satu tablet ya. Diingat nak, gelas mana yang dipotong, gelas mana yang apa namanya? Ini boleh diaduk. Satu tablet. Sampai kamu. Sudah belum? Ini lagi dicabut nih. Yuk barengan. Ini mana waktu ini? Itu. Yuk 1, 2. Ini kemana? Udah ya? Yuk 1, 2, 3. Yuk. Yuk. Ini udah Yuk. sampai. Sudah? Sana? Sudah ya? Dilihat stopwatchnya. Ini yang serbuk. Ya, serbuk. Terus yang tablet ya? Belum. Masih. Ya, disiapin yang tablet. Kamu yang tablet ya? Ini yang dipotong-potong ya? Ini dipotong-potong. Udah? Lagi.
Sampai habis ya, Miss, obatnya, Miss. Ya, Miss. Ya kalau udah, kalau dia sudah bereaksi kan ada gelembung-gelembungnya kan itu? Ada Miss. Ada gelembung-gelembungnya kan? Iya, Miss. Ya kalau sudah, Ditulis ya, Miss. ya udah. Kalau udah larut ya udah selesai. Kalau sudah ada gelembungannya ya sudah selesai. Oke, udah. Ini yang apa? Ini dipotong, Miss. Ini yang dipotong, ini yang tablet. Ini yang digerus. Udah. Ini udah? Mana yang dipotong? Ini Miss. Mana yang gerus? Ini Miss. Ya udah kayaknya. Udah ini udah. Tempat. Ini yang tablet. Iya, masih utuh. Ini yang potong. Di kertas. Masih ada, Miss. Ini? Ini lagi. Sama. Udah. Yuk. Udah, kelompok udah. Terus kelompok ini? Ini kelompok ini udah? Ini yang digerus? Udah. Udah diberhentiin? Udah. Ini yang? Yang satu taruh tablet. Satu tablet. Ini yang potong? Belum. Dikit lagi, dikit lagi. Udah katain aja. Udah. Itu sudah ada belum? Ini mana? Ada 10. Iya, dibulatin aja ya. Waktu. Belum ya tablet ya? Kelompok ini gimana? Udah? Udah semua? Ini gimana? Udah? Kalau udah ya dihentikan. Stop. Ini udah gini. Udah? Ini udah di. Oh, ini belum ya? Dikit lagi. Mana waktunya? Dibulatin aja. 1 menit 26 detik. Ini 22 detik, 35. Ini udah 22 detik ya. Sudah itu? Udah. Berapa? 4 menit. Oke. Sudah didapat ya? Sudah? Jadi pada praktikum yang kalian lihat, kalian amati di dalamnya itu ada apanya? Ya, ada gelembung gasnya ya. Yuk, kalau udah ditulis di LKPD-nya. Hasil pengamatannya.
Kelompok mana yang udah? Jadi apa nak? Kelompok ini waktunya yang didapat? Buat 25 ml air yang 1 tablet 500 gram itu perlu waktu larut 5 menit. Kalau yang 1 tablet dipotong 2 bagian 4 menit 10 detik. Kalau 1 tablet yang digerus 2 menit 5 detik. Ya. Jadi yang cepat bereaksinya itu pada gelas ya? Digerus. Yang digerus. Kalau kelompok ini? Jadi yang 1 tablet ini 4 menit, 12 detik, sedangkan yang sebuk ini 22,35 detik, sedangkan yang dipotong 2 bagian ini 1 menit 26 detik larutnya. Ya. Jadi yang cepat larut yang mana Yang sebuk karena 22,35 detik. waktunya? Iya. Ada apa di dalamnya? Ada gembung putih. Ada gembung ya itu ya? Iya, yang kecil-kecil. Kelompok ini dapat berapa waktunya? 1 tablet mendapatkan waktu 2 menit 29 detik. Yang satu tablet ya? dipotong, ya Miss. 1 tablet yang dipotong 2 bagian dapat 2 menit dan 1 tablet yang digerus mendapatkan 1 menit 11 detik. Oh, jadi yang cepat? Yang digerus. Ya, sama. Berhasil ya? Berhasil. Ini apa? Apa? Yang 1 tablet yang utuh 3 menit 47 detik. Yang dipotong 2 bagian 3 menit 39 detik. Yang digerus yang dipotong 2 bagian 3 menit 39 detik. Yang digerus 59,7 detik. 59,07 detik. Jadi yang cepat Yang digerus. yang digerus. Ya. Sama. Jadi kelompok yang ini Ini 1 tablet, untuk tablet 3,5 apa satu yang 1 tablet. digerus berapa? Oh, yang digerus 1,35. Oh, jadi dia lebih besar ya? Oh, jadi apa ini kesalahan kalian? Kan digerus nih, sekarang kalau digerus kan larutannya ini Miss, cepat larut. Iya, tapi waktunya kok itu lebih besar dari yang tablet. Tablet kan 3,5. Ini ada kesalahan kalian. Masukin tadi ya? Apa ini? Kelamaan salah Ini waktu ya. Nggak, kemarin salah waktunya ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Ini jadi gini nah ya, kalau misalkan ini berhasil, jadi yang digerus itu reaksi waktunya itu lebih cepat dari yang tablet sama dipotong-potong. Yang lambat itu ya tablet ya. Kalau berhasil itu ya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang berhasil juga. Kan ada yang berhasil. Ya. Tadi yang nggak berhasil mana aja? Ini sama kelompok mana? Oh, kelompok 5 ya? Ya udah nggak apa-apa. Jadi pada praktikum vitamin yang digerus itu waktunya lebih cepat dari vitamin yang dipotong-potong. Nah, waktunya itu lebih apa? Waktunya lebih naik ya? Waktunya lebih lambat. Itu 1 tablet ya. Gitu ya. Gak apa-apa salah. Ya udah? Sudah semua? Kalau udah, mana penilai Ibu tadi nilai dulu? Tadi di kelompok berapa? Tadi enggak ini ya? Enggak berhasil ya? Apa? Kelompok 1.
Kelompoknya si siapa? Terus siapa lagi? Rizka. Terus? Terus Japra. Terus? Kelompok satu. Skornya gak apa-apa. Terus kelompok 2. Berhasil ya kelompok 2 ya. Siapa aja? Fardan. Terus? Gabriel. Terus? 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 Ahmad. Terus? Pari. Wah. Kelompok 2 berhasil. Kelompok 3. Siapa aja kelompok 3? Cantika. Terus? Fardan juga. Terus? 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 Kelompok 3 berhasil ya? Apa enggak? Berhasil. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Siapa aja? Dea. Terus Kadapi, Kadapi. Akbar Saputra, Akbar. Saputra, Terus? Sama M Dido, Terus? sama Fatima. Fatima. Kelompok 4. Berhasil apa enggak tadi? Berhasil. Berhasil. Alhamdulillah berhasil ya. Ya, sekarang kelompok 5. Siapa aja? Dina, Hah? Dina. Terus? Queen. Dwi, Terus? Fahri, Bahri. Rifandi. Hah? Rifandi. Ripandi. Kelompok 5. Tadi nggak Berhasil. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nak. Nggak berhasil. Tapi paham ya? Kamu. Paham ya? Nggak apa-apa kalau praktikumnya nggak berhasil. Ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan ke menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis oh iya, sebelum menguji oh ya, sudah ya, pengamatan tadi sudah ditulis ya? Sudah. Nah, sekarang menguji hipotesis. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, secara berdiskusi kalian boleh jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, Ibu tunggu ya. Ya, jawab sudah. Udah dijawab. Cepat. Ya udah, tunggu yang lain kan belum? Ya, walaupun gagal bisa ya. Gak apa-apa. Sedangkan sudah berhasil juga harus ingin berhasil lebih lagi gitu loh. Ya, tunggu ya. Yang lain boleh diisi dulu. Didiskusiin ya. Jangan main-main. Jangan ngobrol di luar materi ya. Jangan ngobrol yang di luar materi. Ayo berdiskusi, nggak apa-apa. Berdiskusi. Boleh? Berhasil ya? Berhasil ya tadi nih ya? Kelompoknya 2, kelompok 2. Yang lebih cepat bereaksi kita yang sudah diberi. Ya, silakan jawab pertanyaan-pertanyaannya ya, yang ada di LKPD itu. Apa?
sabarlah. Kan tunggu yang lain. Belum selesai kan? Belum. Udah? Belum? Yuk, Ibu tunggu. Ya, kita ini ya, kita praktikum dalam kelas, nggak apa-apa ya nak ya. Kita dapat musibah ya kemarin, lab kimia kita terbakar. Jadi lagi direhat. Jadi nggak apa-apa ya, kita pakai kelas di dalam kelas praktikum. Praktikum itu boleh di mana aja, di luar kelas juga boleh. Walaupun tidak di dalam lab juga nggak apa-apa, ya. Ini yang lain ini belum. Sabar, ge. Sabar. Ya, soal gelas mana yang vitamin akan lebih mudah bereaksi? Bagaimana pengaruh bentuk vitamin C yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin C habis bereaksi? Tuliskan analogi menghitung luas permukaan terhadap laju reaksi. Bagaimana pengaruh luas permukaan? Ya, sudah ya? Ya, kalau udah. Ya udah, kelompok 1 dulu. Apa? Pertanyaan yang pertama apa? Menurut pendapat kalian, dari data di atas, pada gelas yang manakah vitamin C akan lebih mudah bereaksi? Menurut pendapat kami, pada gelas dengan tablet digerus lebih cepat larut karena ukuran partikel materi lebih kecil dari sekarang. Jadi yang apa? Gelas yang mana vitamin C akan lebih mulai bereaksi? Tadi kalau kalian tadi kan tidak berhasil. Yang duluan tadi yang mana yang cepat bereaksi kalau tidak berhasil? Yang duluan tadi yang mana? Yang dipotong-potong ya? Oh. Jadi kalau di sini kalau dia apa namanya? Yang mudah bereaksi itu yang udah digerus ya. Tadi kan kalian tidak berhasil kan? Kebalik tadi yang dipotong yang cepat ya daripada yang digerus. Terus yang kedua apa tadi? Kedua bukan belum selesai. Pengamatan di atas, bagaimana pengaruh bentuknya vitamin C yang digunakan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk vitamin C habis bereaksi. Kasihan nih bagian yang Jadi apa jawabannya? tablet dengan bentuk lebih besar lebih memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan tablet dengan bentuk lebih kecil yang digerus sama yang dipotong dua bagian. Ya, dalam waktunya ya, waktu yang lebih cepat tablet yang digerus seharusnya kan? Ya, yang seharusnya kan kalian tadi kan salah. Terus yang ketiga, ya ini sama kayaknya. Kalau misalnya kelompok Pardan, apa Pardan? Ya, di Jakarta Cantika di kelompok. Oh, Dengar Miss. Bentuk vitamin C yang mempengaruhi waktu untuk melarutkan vitamin C-nya. Vitamin C yang digerus lebih cepat larut dibanding dengan vitamin C yang dipotong dan vitamin C utuh. ya. Jadi bentuk vitamin C mempengaruhi waktu untuk melarutkan vitamin C-nya. Vitamin C yang digerus lebih cepat larutnya dibandingkan dengan vitamin C yang dipotong dengan
Ya, benar ya. Coba kelompok ini. Apa? Yang ketiga? Si siapa, Pardan ya? Apa? Analogi menghitung luas permukaan terhadap laju reaksi. Apa? Jawaban kelompok kalian apa? Apa mana? Laju reaksi delta delta konsentrasi X per waktu. Ya. Kalau kelompok ini apa? Pertama, Sama. kelompok 5. Sama. Menurut pendapat kalian dari data di atas, pada gelas C manakah vitamin C akan lebih mudah reaksi? Pada gelas C, Miss, karena dia yang digerus. Ya, seharusnya yang digerus yang lebih cepat. Jadi gelas C, karena kalian tadi tidak berhasil. Tadi yang apa yang lebih cepat? Yang B. Yang dipotong ya? Ya, yang dipotong. Itu yang lebih cepat. Ya tadi sama kayaknya. Aturannya C, Miss ya. Iya, yang kalian amati tadi kan yang gagal, Iya, yang gagal. lebih cepat tadi yang dipotong. Nah, sebenarnya yang lebih cepat itu yang digerus. Yang Yang gelas C. C. Ya, kelompok ini apa? Jawaban yang terakhir. Apa ya? Apa? Apa? Jadi menurut pendapat kami yang digerus karena lebih cepat larut. Jadi tablet yang digerus akan menjadi serbuk jika dimasukkan ke dalam air 25 ml maka akan cepat larut dan bereaksi dibandingnya 2 bagian dan 1 tablet. Jadi yang gelas pada C, yang cepat larut. Ya, terus yang kedua? Yang kedua siapa? Kerasin? Akan menghasilkan Kerasin? dari sini betul. Iya, kerasin suaranya. Akan menghasilkan karbon dioksida dan muncul gelembung-gelembung udara saat tablet dimasukkan. Oh, saat waktu dia menghasilkan gelembung. Gelembung-gelembung udara saat tablet dimasukkan di dalam air 25 ml. Ya. Baik, tadi ini kelompok 4. Ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke merumuskan kesimpulan. Ya, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, buatlah kesimpulan mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Tadi hampir sama dengan jawaban yang nomor 4 ya. Jadi kalian buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Nanti setelah sudah didiskusikan kesimpulannya, per kelompok, masing-masing kelompok nanti presentasi ke depan. Masing-masing kelompok presentasi ke depan ya. Bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap cobaan? Tadi yang jawaban keempat tadi apa? Luas permukaan terhadap laju reaksi. Kelompok D apa? Luas permukaan terhadap laju reaksi. Apa tadi? Luas permukaan yang kecil maka Lebih kecil maka akan lebih cepat. cepat dan waktunya juga Cepat reaksinya, sedangkan yang lebih besar akan lambat reaksinya. waktunya kalau dia luas permukaannya kecil, waktunya juga cepat. Ini tadi jawaban keempat apa? Jawaban keempat apa tadi?
luas permukaan ini sebagai luas permukaan yang lebih apa? Yang lebih kecil, maka waktu dan Waktunya lebih cepat. maka waktu dan waktu untuk bereaksinya lebih Cepat. Iya. Kalau ini nomor 4 apa tadi jawabannya? Semakin luas permukaan bidang itu, zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya pembentukan efektif yang Enggak, yang nomor 4 bukan kesimpulan. Apa tadi? Pengaruh luas permukaan dengan lajunya. Semakin luas atau besar permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil permukaan suatu benda, maka laju reaksinya semakin cepat. Ya. Kelompok 2. Ibu sambil kasih nilai ya, nanti ibu lupa. Oke Bu, yang gagal nggak ya? Sudah kesimpulannya? Sudah, kelompok 1 lagi. Kayaknya kelompok 1 ini semangat. Karena gagal tadi ya? Nggak apa-apa. Ya, siapa yang mau? Ya, waktu kita sudah mau habis. 20 menit lagi. Presentasi ke depan. Yang presentasi 1 orang aja yang maju ya, nggak usah rame-rame. Ya, siapa maju? Kelompok pertama. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa, Dek? Siapa kelompok 1 tadi? Jap. Apa sih? Kelompok 1 Japran. Ya, di sini depan. Dikerasin suaranya. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, buatlah kesimpulan mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi kesimpulannya adalah semakin luas permukaan zat, maka laju reaksi akan semakin cepat. Karena semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan dengan larutan, maka laju reaksinya semakin cepat. Itu kelompok 1. Ya. Kelompok lain yang ada ingin nanti dulu, belum. Ada yang ingin menanggapi boleh. Kelompok lain? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang menanggapi? Atau kasih masukan? Ada? Apa enggak? Ada? Tanya. Nggak ada? Belum ada ya? Nanti ya di kelompok lain ya. Kalau ada yang mau ngasih masukan, terus boleh. Kalau ada yang mau menanggapi boleh. Kelompok Dea? Ada yang mau ditanya pada kelompok 1? Apa tadi, coba ulangi? Didengar, makanya didengar simpulannya. Semakin luas permukaan zat, maka laju reaksi akan semakin cepat. Karena semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan dengan larutan, maka laju reaksinya semakin cepat. Apa? Coba disebut dari kelompok berapa, siapa namanya, kan sambil ibu nilai. Dari kelompok 3 menanyakan apa yang membuat kalian gagal dari percobaan tadi. Ya, dari percobaan tadi apa yang buat kalian gagal tadi? Itu karena waktunya terlalu lama, Miss. Stopwatch-nya terlalu lama matinya.
Terlalu lama. Iya, terlalu fokus ke larutan gelasnya, Miss. Terlalu fokus. Iya, jadinya nggak ngeliat stopwatch. Nggak di stopwatch. Iya, Tadi. terlalu fokus Pak. sama gelas, Miss. Berarti kurang fokus tadi dalam ini mengamati percobaannya ya. Ya, baik. Jadi kalau misalkan kalau dia berhasil itu jadi gimana tadi? Kalau pada praktikum? Kalau dia berhasil, larutan pada tablet yang digerus akan lebih cepat waktunya, Miss. Oh, yang digerus akan lebih cepat. Gimana yang lain? Tadi Lanjutannya, gimana lain tadi katanya? Tadi kan kelompok 1 gagal. Terus ibu tanya, seharusnya yang bereaksi lebih cepat itu pada gelas ya? Apa tadi? Gelas apa tadi? Gelas tablet yang digerus. tablet yang digerus, gelas C ya? Iya. Ya, gelas C. Kalau tablet yang kalau dia satu tablet itu reaksinya lebih lambat, maka waktunya juga lebih lambat ya, gitu ya. Udah paham ya? Paham, Miss? Ya. Nanti kalau praktikum lagi yang fokus ya, biar nggak gagal lagi. Ya baik, ini dari ya boleh ditutup. Sekian kesimpulan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok Indah, yuk maju. Yang lain diperhatikan, kalau ada yang mau menanggapi boleh, silakan. Kan kita presentasi berdiskusi. Apa? Ayo. Siapa kelompok 3 si Indah ya? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kecepatan larutan suatu benda atau zat tergantung dengan luas permukaan. Jadi Kecepatan larutnya suatu benda atau zat tergantung dengan luas permukaan. Ya, yang lain, ada yang ingin menanggapi? Tadi dengar nggak, Indah? Nggak kan, pada ngobrol. Ya, Indah, diulangi. Ini teman-teman jangan ngobrol, ge. Kan lagi berdiskusi. Yuk. luas permukaan suatu benda atau zat yang lebih besar akan lebih lambat untuk bereaksi, dan luas permukaan suatu benda atau zat yang akan lebih cepat bereaksi jika luas permukaan benda tersebut kecil. Jadi kecepatan larutnya suatu benda atau zat tergantung dengan luas permukaan benda. Gimana? Menurut kelompok lain? Itu kesimpulan dari kelompok 3. Gimana? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Tidak ada. Tidak ada? Cukup? Ya, boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut ke kelompok 4 deh ya. Dikerasin ya suaranya biar temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kesimpulan dari kami kelompok 4. Jadi semakin luas permukaan benda, laju reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, jika semakin kecil permukaannya, semakin lambat pula reaksi tersebut. Semakin besar luas permukaan, maka peluang untuk terjadinya tumbukan antar permukaan partikel semakin banyak sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi juga semakin besar sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi kesimpulan dari saya, ada yang ingin ditanyakan?
Coba, Ibu yang nanya, Dea. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Tadi apa? Jadi kalau misalkan tadi kan pada praktikumnya ya, yang praktikum itu volumenya itu berbeda atau sama? Volum pada praktikum berbeda atau sama volumenya? Volum airnya? Sama 25 mili. Sama ya, 25 mili. Terus masa pada vitaminnya sama nggak? Berbeda-beda. Yang Berbeda. iya. Sedangkan yang sebuk Apa yang itu- bedanya? Sebuk itu lagunya 22,35 detik kalau kami. Masa yang Ibu tanya, bukan waktu. Masa ini Masanya? berbeda-beda bisa alurnya. Masanya berbeda. Ya, ada yang lebih lama dan ada yang lebih cepat. Ya, yang lain. Gimana ini? Tadi masanya kata Dea berbeda. Masanya. Apanya yang beda? Yang mana sih? Aduh. Ayo kelompok lain. Masanya yang berbeda tadi kata. Tadi volume airnya sama. Masanya berbeda, waktunya berbeda yang didapat. Kalau kelompok lain, kelompok Cantika, aduh. Kelompok Cantika. Kelompok 3. Volume airnya sama, masanya sama. Berapa masanya? Itu yang di berapa? Berapa masanya? 500 miligram. Semuanya sama-sama. Masanya sama 500 miligram. Terus waktunya berbeda. Tuh, jadi Sama masanya. oh, jadi sama, bukan berbeda ya, Dea ya. Salah ya. Jadi masanya sama, jumlah volume airnya sama, masanya juga sama, waktunya berbeda. Jadi kalau disimpulkan apa? Dengan massa dan volume yang sama, maka reaksinya coba, ayo coba yang lain, kelompok lain. Apa? Dengan ayo kelompok lain. Siapa lagi tadi? Kelompok Gabriel. Kelompok 2. Dengan massa dan volume yang sama, maka luas permukaannya semakin salah. Ayo apa? Dengan massa dan volume yang sama, reaksinya lebih. Kalau waktunya berbeda berarti apa? Ayo. Menghasilkan reaksi yang lebih besar, maka reaksinya semakin cepat. Dengan massa yang sama. Ya, apa? Kelompok berapa? Kelompok 5. Dengan massa yang sama dan volume yang sama, menghasilkan waktu yang berbeda tergantung dari luas permukaannya. Iya. Benar, siapa namanya? Yuk, kasih aplaus dulu buat kelompok 5. Ya, ulangin lagi nah. Dengan apa tadi? Ulangin, kerasin. Berbeda tergantung luas permukaannya. Apa tadi? Dengan volume dan massa yang sama, menghasilkan waktu yang berbeda tergantung dari luas permukaannya. ya tergantung dari luas permukaannya. Jadi waktunya berbeda ya. Kalau luas permukaannya kecil, maka waktunya besar gitu ya, paham?
Paham. Paham deh ya? Paham ya. Nanti diperbaiki lagi ya jawabannya. Ya, baik. Kalau udah boleh ditutup. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi? 2. Yuk, yuk cepetan. Kelompok 2. Yuk, 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Basri dari kelompok 2 ini merumuskan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, semakin luas permukaan bidang suatu zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efek yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Reaksi. Ya. Kelompok lain ada yang memberi tanggapan atau ngasih masukan? Ya. Jadi kesimpulannya hampir sama ya. Apa? Apakah jika benda memiliki ukuran mikroskopis akan mempengaruhi cepatnya laba dari benda? Apa bisa diulang? Ayo diulangi. Jika benda memiliki ukuran mikroskopis akan mempengaruhi cepatnya laba dari benda. Ya, teman kelompoknya boleh dibantu kan berdiskusi. Ayo, apa jawabannya? Ya, jadi yang ukuran mikroskopis. Coba kalau kelompok yang lain ada yang bisa, temennya di kelompok 2 yang bisa ngejawab, boleh. Ulangi lagi pertanyaannya, belum paham. Apakah jika benda memiliki ukuran mikroskopis akan mempengaruhi cepatnya larut dari benda? Ayo, coba, ayo apa? Ya, dicatat dulu ya pertanyaan. Bisa dicatat dulu nih, saya catat. Ya, kalau kelompok lain ada pertanyaan lagi, ditampung. Kalau ada, ya apa? Iya boleh kan per kelompok. Ayo. Tadi kelompok 2 ya. Pardan. Gabriel. Gabriel ya. Kok Gabriel? Apa jawabannya? Jadi tadi itu jadi ukuran mikroskopis mengaruhi cepatnya dari benda. Ya, dia mengaruhi cepatnya dari benda karena luas objeknya permukaan terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang dan perlu diperbesar agar dapat terlihat. ya, jadi karena luas permukaannya kecil. Ya, gimana? Ya, sudah? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir yuk, kelompok 5. Ya, setelah itu kita yuk dikit lagi waktunya. Lagi ajan ya. Ya udah kita tunggu ajan sebentar ya, selesai nanti kita lanjutin lagi. Sabar ya, Nak. Tunggu dulu. Kita nunggu ajan dulu ya. Itu mau kemana?
Sudah? Sudah? Karena waktunya sudah mau habis. Sudah ya kelompok 5. Ya intinya apa tadi kesimpulannya pada kelompok 5? Apabila luas permukaan kecil maka reaksi makin cepat. Sebaliknya jika luas permukaan lebih besar maka reaksi berjalan lambat. Ya, hampir sama ya dengan jawaban yang lainnya. Ya itu ya, jadi kesimpulannya pada luas permukaan. Kesimpulannya apa? Pada luas permukaan suatu apa tadi? Video apa? Semakin luas permukaan maka laju reaksinya sebaliknya, semakin kecil luas permukaan maka laju reaksinya semakin cepat. Itulah luas permukaan. Ya, karena waktunya kita sudah mau habis, sedikit berapa menit lagi. Kita ini anak ada pretest lagi, kerjakan. Ibu kasih link lagi kuisisnya. Dikerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Kelamaan 5 menit. 2 menit ya. Yuk. Ibu kirim ya. Dah, yuk dikerjakan. Pretest ya. Dua menit. Jadi sudah bisa ya membedakan luas permukaannya. Maka luas permukaannya tadi apa? Luas permukaan yang semakin besar, maka laju reaksinya. Kalau luas permukaannya kecil, maka laju semakin cepat. Ya, baiklah itu materi kita hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang materi faktor suhu ya. Ya baiklah, sebelum ibu akhiri, ibu minta ketua kelasnya berdoa dan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.